Bapak Ibu guru yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Camtasia. Pertama-tama kita buka Camtasia-nya. Ini aplikasi Camtasia. Oke, maka akan muncul tampilan seperti itu. Kita tunggu sampai selesai. Jika muncul tampilan seperti ini, kita pilih New Project. Oke, maka tampilan Camtasia kita akan seperti itu. Nah, untuk memulai merekam layar, caranya kita ke menu Record. Ini Record. Kita klik Record. Maka akan muncul tampilan Camtasia seperti ini. Dari tadi awalnya Camtasia berwarna hijau. Nah, untuk merekam maka akan memuncul tampilan berwarna merah. Pada logo Camtasia berwarna merah ada tulisan Camtasia Recorder 2019. Nah, untuk merekam kita geser ke samping. Kita lihat ada menu-menunya full screen. Otomatis ini sudah full screen. Kameranya, jika Bapak Ibu hendak mengaktifkan kamera, pilih di sini. Tapi jika tidak, maka tidak perlu diaktifkan. Atau ingin mengaktifkan sound, karena kali ini sound saya sudah hidup, maka saya tidak perlu aktifkan. Jika sound kita sudah hidup, maka akan muncul tampilan suara kita. Dia akan bergerak-gerak seperti ini. Nah, untuk merekam kita klik record. Kita pilih ini, klik pilih. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Press F10 to stop the recording. Oke Bapak Ibu, sekarang tampilan kita untuk merekam sudah muncul. Nah, tampilannya seperti ini. Kita lihat dulu. Nah, di sini ada delete, ada untuk berhenti sementara, untuk mengakhiri video kita, mengakhiri perekaman. Kita jangan dulu mengakhiri, kita lanjut ke videonya. Nah, sekarang saatnya kita untuk merekam presentasi kita. Caranya kita buka PowerPoint kita dari file Explorer seperti ini, PowerPoint saya. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih slideshow. Ini slideshow ada di sini, ada logo slideshow seperti ini. Slideshow kita klik. Oke Bapak Ibu, jika sudah muncul teksnya, maka sekarang saatnya kita mulai melakukan perekaman. Kita mulai membaca teks yang telah kita tulis, misalnya syukur sebagai citra Allah. Adapun kompetensi dasar yang pertama, bersyukur karena dirinya diciptakan sebagai citra Allah, percaya diri terhadap keunikan diri sebagai citra Allah. Pada intinya, Bapak Ibu harus membaca semua teks yang telah disiapkan. Kita maju ke slide berikutnya. Oke, ini indikator harus dibaca semua. Ini tampilan materi harus dibaca semua. Ini materinya baca semua. Semua dibaca. Dibaca. Dibaca sampai selesai. Sampai selesai. Baik Bapak Ibu, setelah kita melakukan perekaman dan kita menghentikannya dengan menekan tombol stop tadi seperti ini, dengan menekan tombol stop ini, maka tampilan Camtasia kita yang telah kita rekam akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan Camtasia setelah kita rekam. Dan ini adalah video presentasi pembelajaran PowerPoint yang telah kita rekam tadi. Saya perbesar. Oke, seperti ini. Track 2 dan track 3 ini adalah hasil dari perekaman yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, sekarang kita mencoba memutarnya terlebih dahulu supaya memudahkan kita melakukan proses pengeditan. Kita akan memotong bagian-bagian tertentu yang dinilai oleh kita
tidak berfungsi. Misalnya kesalahan ucapan atau terlalu lama kita mencari file-file tertentu. Pada intinya ketika kita merekam menggunakan Camtasia, maka segala aktivitas yang kita buat itu akan ikut terekam. Nah, mari kita coba. Kita mencoba untuk melihat tampilannya. Kita lihat dari awal. Nah, seperti ini kita coba jalankan. Oke, Bapak Ibu, sekarang Nah, seperti ini. tampilan kita untuk merekam sudah muncul. Nah, Kita langsung ke oke, kita coba pelan-pelan. Bapak Ibu, sekarang tampilan kita untuk merekam sudah muncul. Nah, tampilnya seperti ini. Kita lihat dulu. Nah, di sini ada delete, ada untuk berhenti sementara, untuk mengakhiri video kita, mengakhiri perekaman. Kita jangan dulu mengakhiri, kita lanjut ke videonya. Nah, sekarang saatnya kita untuk merekam presentasi kita. Caranya kita buka PowerPoint kita, yakni File Explorer. Oke. Untuk mempercepat video kita, jika kita mengikuti langkah-langkahnya akan terkesan sangat lama. Kita masih mencari folder PowerPoint kita, tetapi alangkah baiknya kita potong, kita berhenti di sini, misalnya seperti ini. Kita geser ini untuk memudahkan kita memotong file-file ini. Caranya kita perbesar terlebih dahulu. Ini tampilan ada kurang, ada minimize, ada zoom, tampilan zoom seperti ini. Kita perbesar supaya suara kita tidak salah dipotong. Caranya seperti ini. Nah, tekanan suara kita, tinggiran suara kita ikut terbaca seperti ini. Nah, caranya untuk memotong kita play dulu. Kita putar terlebih dahulu videonya supaya bisa mendengar suara pada kalimat mana atau pada bagian mana terjadi kesalahan ucapan. Presentasi kita, caranya kita buka PowerPoint kita, yakni File Explorer. Nah, karena terlalu lama maka saya harus potong. Caranya kita geser ini ke sini. Lalu untuk memotong bagian kanan, kita tarik tombol merah. Terus untuk memotong pada bagian kiri, kita geser tombol hijau nih, seperti ini. Nah, kita geser, kita lihat sampai PowerPoint terbuka. Kita geser terus sampai pada bagian PowerPoint dibuka. Oke, segitu cukup. Segini. Nah, sebelum kita memotong, kita putar terlebih dahulu suaranya. Mungkin ada bagian-bagian tertentu yang kita butuhkan. Sepertinya tidak ada suara, kosong. Oke, tidak ada suara sama sekali. Nah, untuk memulai perekaman, sekarang kita akan membuka file PowerPoint kita. Seperti ini. Oke, kita coba dengarkan ulang bagian-bagian tertentu yang dibutuhkan. Kita geser saja. Untuk mempercepat perjalanan kita geser saja ini tombol ini, geser kiri kanan. Nah, untuk memulai perekaman, sepertinya ada kesalahan pengucapan. Coba kita dengarkan sekali lagi. Nah, untuk memulai perekaman, kayaknya bagian ini tidak dibutuhkan. Kita langsung buka PowerPoint-nya saja. Kita langsung buka pada tampilan PowerPoint-nya. Kita geser terus. Oke, tampilan PowerPoint sampai sini. Nah, karena tampilan PowerPoint mulai dari sini, makanya kita potong saja ini. Oke, setelah dalam keadaan terseleksi seperti ini, kita ke cut, simbol gunting, kita potong, klik ke sini. Nah, otomatis akan terpotong. Nah, sekarang kita play kembali, mainkan kembali, putar kembali. Coba. Kita buka PowerPoint kita, yakni File Explorer. Seperti ini, PowerPoint saya. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih slideshow. Ini slideshow ada di sini. Ada logo slideshow. Seperti ini slideshow, kita klik. Oke, Bapak Ibu. Jika sudah muncul teksnya, maka
Jika sudah muncul teksnya, maka saatnya Bapak Ibu untuk membaca dan memulai perekaman. Sekarang saatnya kita mulai melakukan perekaman. Kita mulai membaca teks yang telah kita tulis. Misalnya, syukur sebagai citra Allah. Adapun kompetensi dasar yang pertama, bersyukur karena dirinya diciptakan sebagai citra Allah, percaya diri terhadap keunikan diri sebagai citra Allah. Pada intinya, Bapak Ibu harus membaca semua teks yang telah disiapkan. Kita maju ke slide berikutnya. Oke, pada intinya, semua teks yang disiapkan dalam PowerPoint Bapak Ibu sekalian itu harus dibaca. Bila perlu, diberi tambahan dengan penjelasan-penjelasan tambahan mengenai materi yang kita ajar. Nah, Oke, kita lanjut. indikator harus dibaca semua. Ini tampilan materi harus dibaca semua. Ini materinya baca semua. Semua dibaca. Dibaca. Dibaca sampai selesai. Sampai selesai. Oke, kita coba play ulang. Dibaca sampai selesai. Sampai selesai. Oke, ini slide terakhir. Evaluasi, poin evaluasi. Nah, karena ini sudah slide terakhir, maka tampilan selanjutnya perlu kita potong. Nah, caranya untuk memotong seperti tadi. Namun untuk memudahkan kita, supaya kita tidak perlu melakukan pemotongan, bahwa proses perekaman yang terjadi setelah kita menyelesaikan pembacaan materi kita, maka itu tidak berguna. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pengeditan agar video kita tampak lebih menarik dan tidak terlalu lama-lama atau tidak terkesan bertele-tele video tersebut. Kita perlu menampilkan hal-hal yang penting saja. Nah, karena hal selanjutnya itu tidak diperlukan lagi, maka kita harus memotongnya. Caranya seperti ini, kita play terlebih dahulu. Nah, kayaknya tidak dipakai lagi file-file selanjutnya nih. Tampilan selanjutnya. Kita teruskan. Kita teruskan, sepertinya tidak berfungsi. Nah, sepertinya tidak berguna. Karena tidak berguna, karena kita hanya sampai pada tampilan evaluasi. Nah, karena kita seperti ini, karena kita hanya sampai pada tampilan evaluasi seperti ini, maka tampilan sebelah kanan dari tombol ini, titik ini, dari yang saya gerak-gerakan ini, itu akan kita hapus. Kita akan menggunakan cara seperti ini. Setelah itu kita pilih cut. Nah, setelah terseleksi seperti ini, kita pilih cut. Atau kita bisa menggunakan cara lain. Saya kembalikan. Kita bisa menggunakan cara lain. Kita menggunakan split. Kita potong ini bagi dua. Caranya, kita blok, seleksi track pertama, terus kita pilih split. Oke, maka track pertama akan terpotong menjadi dua. Kita geser ini seperti ini. Nah, terus kita select track kedua seperti ini sampai tampilan garis pinggirnya menjadi warna kuning. Kita pilih split. Oke, ini split. Split kita potong. Nah, maka tampilan pada track kedua akan terbagi menjadi dua. Ini adalah tampilan yang tidak diperlukan. Yang kita perlukan ada sebelah sini. Nah, untuk menghapusnya gampang saja. Kita klik track 3, tracknya. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, ada garis pinggir berwarna kuning, maka kita klik kanan pada mouse. Oke, kita pilih delete. Oke. Kita pilih delete. Nah, sudah terhapuskan. Lakukan hal yang sama dengan track kedua. Kita klik tracknya. Setelah itu kita klik kanan pada mouse, lalu pilih delete. Nah, sekarang kita lihat kembali tampilan video kita. Kita lihat kembali, kita geser kembali dari sini. Oke, dari video pembelajaran. Oke, dari sini saja.
Oke Bapak Ibu, Oke. jika sudah muncul teksnya maka sekarang saatnya kita mulai melakukan perekaman. Kita mulai membaca teks yang telah kita tulis, misalnya syukur sebagai citra Allah. Oke, Bapak Ibu anggap bahwa ini sudah kita perbaiki dan kita teruskan. Seperti ini. Nah, oke. Untuk membuat tampilannya lebih menarik, maka kita perlu memasukkan video-video intro dan outro. Caranya, kita perkecil terlebih dahulu tampilannya ini. Oke, kita perkecil tampilan seperti ini. Kita grupkan terlebih dahulu semua track 2, track 3, dan track 4. Caranya, kita klik kiri pada mouse pada kolom yang kosong, seperti ini, kita geser ke bawah sampai muncul bertarik ke samping. Nah, sampai semua track terseleksi. Nah, atau jika merasa kesulitan untuk melakukan seleksi, caranya kita menggunakan cara lain seperti ini. Kita klik track pertama, track ketiga, bisa ulang, kita klik tracknya sampai muncul garis pinggir berwarna kuning, terus kita tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, lalu tekan track selanjutnya, masih pada bagian berikutnya, klik tracknya, lalu tekan track selanjutnya. Nah, otomatis akan terseleksi seperti ini. Nah, jika sudah terseleksi, kita buat ini menjadi grup. Caranya, dalam keadaan terseleksi seperti ini, kita klik kanan, lalu pilih grup. Oke. Maka tampilan kita sudah tergrup seperti ini. Nah, setelah menjadi grup, kita masukkan video intro. Caranya, untuk menambah intro, kita ke menu library, kita pilih. Di sini ada beberapa icon. Pertama ada menu icon, ada intro, ada lower third, ada motion backgrounds, ada music track, ada outro. Nah, untuk pertama kita perlu memasukkan intro, video intro. Kita klik intronya, klik. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk kali ini kita pilih tampilan yang minimal elegance, titel 1. Kita klik, lalu tarik. Oke, saya ulang sekali lagi. Hapus kembali. Hapus. Jika cara pertama tadi, kita klik kiri, lalu tekan dan tahan, lalu drag, geser ke bawah seperti ini. Nah, seperti itu ya. Masih ada cara lain, kita hapus terlebih dahulu. Kita menggunakan cara lain, kita hapus ikonnya, intronya, hapus, klik kanan, pilih delete. Kita cara lain, kita klik intronya, klik kanan, terus add to timeline, add playhead. Kita pilih add to timeline, add playhead. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dia akan muncul sendiri di sini. Oke, karena video ini berada di awal, maka kita perlu menyusun video kita di awal tadi, video perekaman tadi, kita susun supaya video ini, track 2 ini berada di belakang track 3. Supaya ketika diputar intronya tidak terhalang oleh video dari track 2 yang ini. Untuk lebih jelas, kita putarkan terlebih dahulu intronya. Seperti ini kita putar. Nah, Bapak Ibu Guru yang tidak terang kan? terkasih, Teks dari intro tidak bagi terang. kita semua. Tidak terang kan? Nah, untuk membuatnya lebih terang, kita perlu menggeser ini, taruh di samping. Geser seperti ini. Atau supaya tidak terjadi kesulitan, kita geser saja ini ke atas, berada di belakang dari video intro. Caranya seperti ini ya. Kita coba lihat. Nah, teks kita menjadi terang kan? Nah, untuk menggantikan teks, kita perlu klik perbesar terlebih dahulu tampilannya. Ini, zoom. Oke. Kita geser. Kita klik tampilan intronya. Klik tampilan intro, maka akan muncul pada menu properties ini. Ada kolom untuk kita merubah atau mengubah teks. Misalnya kita klik pada titelnya, kita rubah di situ, tertulis your title here. Masukkan judul Anda. Sekarang saya akan masukkan judul.
dari channel saya, misalnya Naishmili. Oke, misalnya channel. Ini sekedar contoh ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu buat yang berbeda sesuai dengan judul dari YouTube Bapak Ibu ataupun video Bapak Ibu. Nah, setelah judul kita masukkan, sekarang kita ganti subtitlenya. Kita misalnya contoh tulis tutorial Camtasia, Nah, kita pilih terlebih dahulu titel pertama. Kita setelah terseleksi, kita ubah jenis fontnya. Caranya di samping titel itu ada tulisan A, huruf A, ada segitiga ke bawah, kita klik. Nah, fontnya Lato, kita rubah fontnya. Kita pilih font jenis apa sesuai keinginan Bapak Ibu. Misalnya saya pilih Banscript. Oke. Untuk ukurannya tebal tipis reguler, kita pilih yang reguler biasa saja atau bold tebal. Warnanya Bapak Ibu perlu menggantikannya dengan warna kesukaan. Misalnya kita klik warnanya, lalu pilih warnanya di seperti ini. Kita geser ini ke sini, warna merah. Oke, atau warna biru. Oke. Setelah itu kita klik centang ini. Oke. Terus lakukan hal yang sama dengan kata tutorial Camtasia. Kita rubah hurufnya, fontnya Lato regular. Kita tetap menggunakan font yang sama. Nah, jika sudah, kita play, kita putar. Apakah berhasil atau tidak video intro kita? Kita coba. Nah, jadi kan video tutorial video intronya, tetapi ada masalah pada subtitle tutorial Camtasia tidak jelas teksnya. Maka kita perlu ubah lagi. Kita kembali ke properties. Di sini tutorial Camtasianya kita perlu merubah ukuran jenis hurufnya. Kita pilih dari Lato, kita pilih ke Banscript sama. Nah, sudah seperti itu ya, sudah kelihatan. Oke, sekarang kita putar lagi, kita lihat. Oke. Nah, seperti itu. Naishmili channel tutorial Camtasia. Oke. Jika Bapak Ibu guru hendak menambahkan ada satu model motion background, maka caranya kita klik motion background. Ini ada tampilan latar belakangnya. Nah, kita pilih motion backgroundnya, kita pilih, terus kita cari sesuai yang disukai. Ini ada model classroom, floating boxes, ada flying. Saya pilih yang flying. Kita klik, lalu kita klik kanan, add to timeline, add playhead. Oke. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita coba play. Oke, sepertinya tampilan motion background menutupi teks kita. Caranya untuk mengurangi atau untuk memperjelas teks kita, maka caranya kita klik teksnya atau klik motion backgroundnya, kita turunkan opacity. Pada sisi kanan ada tertulis opacity, properties. Atau jika propertiesnya belum muncul seperti ini kosong, kita klik kembali properties. Oke, kita scroll ke atas. Nah, di sini ada skala, ada opacity. Kita kurangi opacity-nya. Nah, kita kurangi sampai teks kita menjadi jelas. Oke, segitu. Nah, cukup. Nah, sekarang kita coba putar. Kita lihat hasilnya. Oke, pas. Oke. Karena tampilan motion background menutupi tampilan PowerPoint kita, tampilan layar kita, maka kita perkecil caranya. Kita geser terlebih dahulu. Karena ini melebar sampai di tampilan presentasi kita, maka kita perlu menggeser caranya. Awalnya seperti ini, belum terseleksi. Kita seleksi dulu, select track 4 ini, kita select menjadi seperti ini. Muncul tampilan kuning seperti ini, lalu kita taruh mouse pada pinggirnya sampai muncul panah kiri kanan seperti ini, lalu klik kanan pada mouse,
kita klik kiri pada mouse, lalu geser ke samping kiri, terus. Kita membuat motion background menjadi rata dengan tampilan icon. Tampilan intro, sorry. Kita menggeser tampilan motion background menjadi sama dengan tampilan intro. Kita putar terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Nah, sudah bagus tampilannya. Oke. Bapak Ibu guru yang terkasih, Sekarang kita tambahkan musik. Caranya kita kembali ke menu library, kita ke library, kita pilih scroll ke bawah atau ke atas, cari musik track di situ. Oke, ini musik track. Oke, di sini kita bisa memilih jenis-jenis musik. Saya contohkan musik yang mana ya? Ini contoh. Sebelum kita gunakan terlebih dahulu, kita klik untuk mendengar terlebih dahulu. Oke, kurang bagus. Kita ganti. Kita pilih Asimple Way. Oke, yang ini. Sepertinya bagus, cocok untuk video kita. Nah, kita pause dulu. Kita X, close. Oke. Setelah itu kita klik kanan, add to timeline at playhead. Nah, maka akan tampilan musik track akan seperti ini. Nah, kita mencoba putar terlebih dahulu. Oke. Bapak Ibu guru yang Oke. Jika musik Asimple Way ini kita gunakan hanya sebagai intro, maka kita hanya butuhkan pada bagian awalnya saja. Caranya kita geser seperti ini, lalu kita split. Kita gunakan split untuk memotong track 5 menjadi 2 bagian. Caranya dalam keadaan terseleksi seperti ini, kita pilih split. Oke. Jika sudah, yang kita butuhkan hanya sepotong saja untuk lagu intro, maka yang ini yang sudah kita pisahkan, sudah kita lakukan split, kita hapus, delete. Oke. Maka yang kita butuhkan hanya video intro, musik pembuka saja, sepotong saja untuk memperindah tampilan PowerPoint kita, tampilan video kita. Coba kita putar. Nah, pas kan? Oke. Untuk menambahkan musik track pada track-track selanjutnya, kita bisa menambahkan. Namun, usahakan volume musik itu tidak menutupi volume suara kita saat membacakan presentasi. Caranya seperti ini. Saya pilih musik yang pertama. Kita pilih, kita geser ke bawah. Seperti tadi. Jika tidak bisa drag atau geser ke bawah, kita pilih klik kanan atau saya ulang. Kita hapus dulu. Delete. Caranya kita pilih lagunya, lalu kita pilih add to timeline at playhead. Oke. Setelah itu kita geser ke bawah. Kita geser dalam keadaan straight, kita geser ke bawah. Oke. Pas. Coba kita putar. Bapak Ibu guru yang terkasih, salam sejahtera. Oke. Sepertinya suara musik itu terlalu besar menutupi suara kita, suara asli kita. Maka kita perlu memperkecil volume suara. Caranya dalam keadaan kita select terlebih dahulu musik tracknya, kita klik seperti ini, lalu kita perkecil volumenya. Caranya pada tampilan suara, pada tampilan musik ada satu garis biru, garis hijau yang membagi track ini atas dan bawah. Nah, kita arahkan mouse dan letakkan mouse di tengah-tengah seperti ini. Letakkan
taruh kursor seperti ini sampai muncul tanda panah atas bawah, lalu kita klik kiri pada mouse dan tahan, geser ke bawah. Oke, kita geser ke bawah. Oke, geser. Oke, sampai 38. Oke, cukup. Nah, setelah itu kita putar kembali. Kita semua. Nah, Kali sepertinya ini kita pas ya. akan membuat video pembelajaran Kita maju lagi. seperti ini. Dari tadi awalnya Camtasia Oke, kita maju lagi. hidup, maka saya perlu aktifkan. Jika sound kita sudah hidup, maka akan muncul tampilan Kita suara geser lagi. Akhiri video kita mengakhiri. Oke, sepertinya volume musik masih terlalu besar. Caranya sama, kita turunkan kembali volume musik. Kita geser kembali ke bawah menjadi 26. Cukup. Sepertinya pas. record. Kita pilih res ini. Pas. Klik res. Pilih. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Press F10 to stop the recording. Oke Bapak Ibu, sekarang Oke. Sekarang musik yang kita gunakan berdurasi pendek. Sedangkan presentasi kita berdurasi panjang. Untuk menambah musik, kita bisa menggantikan dengan musik yang lain. Tetapi jika kita menghendaki supaya musik yang sama digunakan dalam video ini, maka kita copy musik track yang sudah kita atur tadi dengan ukuran suara yang sudah sesuaikan. Kita copy lalu kita pastikan di sini. Jika kita mengambil musik lain, kita akan kesulitan untuk mengatur suara yang sama antara musik yang satu dan musik yang lain. Untuk memudahkan kita gunakan untuk sementara gunakan musik yang ada. Caranya kita select terlebih dahulu musik tracknya, kita klik kanan, lalu kita pilih copy. Setelah itu kita paste di belakangnya pada kolom yang kosong, kita klik kanan lagi, lalu paste. Oke. Jika sudah seperti ini, kita geser menjadi dekatkan. Nah, seperti ini. Kita play. tampilan kita untuk merekam sudah muncul. Nah, Oke. Sepertinya bagus. Kita lihat dulu. Nah, di sini ada delete, ada untuk berhenti sementara untuk mengakhiri video kita, mengakhiri perekaman. Kita jangan dulu mengakhiri, kita lanjut ke video. Oke. Jika lagunya atau musik tracknya sudah kita buat, sekarang kita masukkan video outro, video penutup. Masih di cara yang sama. Kita ke library, kita buka kembali library, kita pilih outro. Nah, ini outros. Kita klik, kita pilih salah satu video outros. Contohnya yang pertama, Simple Bright Outro 3. Outro, kita klik kiri, tahan, geser. Atau saya ulang cara lain. Seperti tadi, kita hapus dulu. Cut, klik kanan, cut. Atau kita pilih video outrosnya. Kita klik kanan, lalu add to timeline and playhead. Oke, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Kita geser dan taruh di belakang video presentasi kita. Nah, seperti itu. Jika sudah seperti ini, kita atur ya. Oke. Ketika kita menggeser penanda waktu, penggerak waktu sampai di video outros, maka akan muncul teksnya. Nah, kita perlu mengganti teksnya di sini. Kita ganti misalnya di sini, thanks for watching sudah. Sekarang kita masukkan kembali nama dari channel kita atau nama lain yang sesuai. Misalnya saya masukkan kembali nama dari channel saya, Nai Shumili. Oke, selanjutnya perlu memasukkan website Bapak Ibu bila ada. Di sini juga memasukkan email atau nomor HP pada subtitle 4 atau akun Facebook pada subtitle 5. Namun kali ini saya hanya memasukkan nama channel dan ucapan terima kasih. Coba kita putar. Jika tidak memasukkan website, akun email, nomor ponsel dan akun Facebook, kita hapus saja.
Caranya klik pada subtitle 2, kita backspace pada keyboard. Oke, sama. Backspace. Backspace. Oke, backspace. Sudah. Jika sudah, kita lihat tampilannya, kita tes terlebih dahulu. Oke. Sepertinya kata thanks for watching kurang jelas. Kita perbesar terlebih dahulu. Thanks for watching, kita rubah jenis fontnya, klik. Saya ulangi. Kita pilih segitiga terbalik pada sisi kanan. Seperti ini. Kita rubah jenis fontnya. Oke, kita klik, pilih jenis font, pilih bahan script. Warnanya tetap. Coba kita putar. Oke, pas. Nah. Oke, Bapak Ibu, karena musik track yang pada track 4 melebihi video kita, maka kita potong supaya tidak berkepanjangan. Caranya kita tempatkan penanda garis waktu, penanda waktu, pemutar waktu, penggerak ini tempatkan di sisi kanan dari video kita seperti ini. Nah, yang di sini ini. Setelah itu lagu yang terlalu panjang kita potong. Caranya kita tarik tombol merah ini, kita geser. Oke, lalu kita pilih cut. Oke, Bapak Ibu, kita sudah melakukan proses pengeditan. Coba kita lihat terlebih dahulu. Bapak Ibu guru yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kita kembali, kita maju. Caranya kita maju terus, Melakukan perekaman. kita maju terus. Oke, Bapak Ibu, sepertinya video kita sudah jadi. Sekarang kita akan melakukan ekspor. Namun jika Bapak Ibu hendak memberikan efek transisi pada setiap track, misalnya track 4 ada bagian pertama, bagian kedua. Kita pakai track ketiga karena ini musik. Kita pilih pada track ketiga, bagian pertama, bagian kedua. Nah, untuk pada setiap pemisah ini kita perlu memberikan efek transisi. Caranya kita ke menu transitions, kita klik, lalu kita pilih mana efek transisi yang kita suka. Misalnya saya memilih transisi fade. Oke, kita klik kiri pada mouse, lalu geser ke bawah dan tempatkan di antara ini, di sini antara track 3 pemisah video pertama dan video kita, tempatkan di tengah-tengah, lepas di situ. Nah, untuk melihat hasilnya kita perlu putar terlebih dahulu. Kita putar. Oke, Guru yang sepertinya terkasih, berhasil. salam. Nah, jika sudah, jika kita sudah melakukan pengeditan, jika Bapak Ibu sudah melakukan proses pengeditan dan sudah selesai memberikan efek atau memberi teks, namun alangkah baiknya sebelum melakukan ekspor saya hendak memberi cara untuk menambahkan teks. Misalnya kita hendak menambahkan teks. Caranya kita pilih anotasi, annotation, pilih annotation, kita ke teks. Nah, kita pilih stylenya, kita pilih model-modelnya untuk teks. Misalnya saya pilih yang ini. Oke, klik ini, klik dan geser ke bawah. Tahan pada mouse, tombol mouse kiri, kita geser. Misalnya saya mau tambahkan teks di sini. Di sini. Oke, kita putar terlebih dahulu. Kita lihat teksnya. Bapak Ibu guru yang Oke. Fungsi teks ini untuk memperjelas video kita ya. Oke, kita putar terlebih dahulu, kita geser mau taruh di mana.
Kita geser ini ke sini. Oke. Jika muncul tampilan seperti ini, kita geser ini ke bawah. Kita perkecil tampilannya. Sekarang kita klik. Jika sudah seperti ini, kita masukkan teks, misalnya selamat datang. Misalnya selamat datang. Oke. Kita perbesar tampilannya segini. Oke, menjadi seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa memberi efek. Caranya, kita pilih behaviors. Oke, kita pilih mana efek yang kita suka, seperti ini. Kita lihat. Oke. Jika sudah seperti ini, kita geser, klik kiri pada mouse, lalu klik kiri, geser ke bawah, tahan, geser, lalu taruh di teks kita. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba berfungsi atau tidak, berhasil atau tidak. Maka akan muncul tampilan seperti itu. Kita tunggu sampai selesai. Jika muncul tampilan seperti ini, kita selamat pilih datang, sudah berhasil. project. Oke, sudah. Untuk memasukkan teks, sudah. Nah, jika teks ini mau digeser pada bagian awal, maka kita perlu caranya, kita seleksi terlebih dahulu teksnya, tracknya ini, track 5 pada bagian 2. Kita geser ke klik kiri pada mouse dan tahan, lalu geser ke samping kiri. Oke, menjadi seperti itu. Lalu kita putar, kita lihat hasilnya. Bapak Ibu Guru yang selamat datang, sudah berhasil. Nah, jika video kita sudah selesai, maka sekarang kita ekspor. Caranya, kita ke share, kita pilih share, lalu kita pilih local file. Ada berbagai macam pilihan. Jika kita menyimpan terlebih dahulu di komputer, kita pilih local file. Atau jika kita dengan segera memposting ke YouTube, kita pilih YouTube atau apapun, atau Google Drive. Tapi pada kesempatan ini saya lebih memilih menyimpannya terlebih dahulu dalam laptop. Caranya kita ke local file, pilih local file, klik local file. Nah, sekarang pada tampilan custom production settings kita pilih. Caranya kita pilih klik panah ke bawah, kita pilih ukurannya. Pada kesempatan kali ini saya memilih MP4 with Smart Player up to 720p. Klik. Jika muncul tampilan seperti ini, kita pilih next. Oke, next. Sekarang kita beri judul, misalnya video edit Camtasia, misalnya Camtasia. Nah, kita tentukan folder penyimpanannya, tapi kali ini saya berada di C, user EJ Videos Bandicam, maka kita langsung pilih finish. Oke, klik finish. Nah, maka akan muncul proses rendering video. Kita tunggu sampai selesai. Oke, Bapak Ibu Guru, sembari menunggu proses rendering video, Bapak Ibu Guru diharapkan untuk melihat video-video lain tentang penggunaan Camtasia untuk video pembelajaran dan lain sebagainya pada YouTube. Di sana ada begitu banyak video-video yang dapat membantu Bapak Ibu untuk memperbanyak pengetahuan, memperluas khazanah pengetahuan, memperdalam pemahaman Bapak Ibu tentang Camtasia. Video tutorial yang saya berikan ini terlampau sederhana dan mungkin manfaatnya sangat sedikit bagi Bapak Ibu Guru sekalian. Nah, mungkin bagi pemula ini sangat membantu, tetapi bagi Bapak Ibu Guru yang sudah berkecimpung dan sudah dalam pemahamannya tentang Camtasia, mungkin saya yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah singgah dalam video ini, dan saya mohon Bapak Ibu bisa memberikan komentar terhadap video saya, supaya komentar yang Bapak Ibu berikan itu memotivasi saya untuk belajar lebih banyak dalam hal penggunaan aplikasi Camtasia. Jika sudah dalam tahap rendering, Bapak Ibu harus tunggu sampai proses rendering selesai. Lamanya proses rendering itu tergantung dari
besarnya ukuran video. Jika ukuran videonya besar, maka proses renderingnya lama. Jika ukuran videonya kecil, maka proses renderingnya cepat. Sepertinya video saya kali ini ukurannya kecil, maka proses renderingnya lebih cepat sedikit. Oke, Bapak Ibu, proses rendering kita sudah selesai. Sekarang mari kita lihat hasilnya. Namun terlebih dahulu kita perlu menyimpan file ini supaya kita dapat menggunakannya kembali untuk melakukan proses pengeditan kembali. Caranya kita ke menu file, kita pilih save as. Nah, kita beri judul pada file ini, misalnya Camtasia Edit. Tentukan foldernya, langsung jika sudah pilih foldernya langsung pilih save. Oke. Jika sudah seperti ini, kita close tampilannya X. Oke. Sekarang kita buka tampilan video yang sudah kita buat tadi. Kita ke videos, kita Bandicam, kita pilih Camtasia, ini folder Camtasia. Nah, kita lihat video yang telah kita buat tadi ini. Nah, seperti ini tampilan videonya. Kita maju, lanjut. Oke, maka akan memuncul tampilan otomatis, dia akan bergulung stop dari. Sekarang Kita pilih slideshow, melakukan perekaman. Pun kompetensi kita. Oke, kita tutup. Baik Bapak Ibu guru sekalian, tutorial pembuatan video pembelajaran menggunakan Camtasia, mulai dari awal memasukkan komponen-komponen utamanya sampai dengan terus kita melangkah kepada proses perekaman. Setelah perekaman, proses pengeditan sudah selesai. Harapan saya semoga Bapak Ibu guru bisa mempraktikkannya di rumah dan bisa menghasilkan video pembelajaran sendiri. Apa yang dilakukan dengan hasil keringat sendiri itu membawa kebahagiaan, kesenangan tersendiri bagi pribadi kita masing-masing, karena kita merasa berhasil telah melakukan sesuatu yang walaupun tampak sulit, tetapi ketika kita berusaha untuk melakukannya, akhirnya kita berhasil. Nah, semoga video ini membantu Bapak Ibu sekalian untuk membuat video pembelajaran sendirian di rumah. Jika terdapat banyak kekurangan dari video ini, saya mohon maaf karena saya masih pemula dalam menggunakan aplikasi seperti ini. Bapak Ibu bisa menambah pengetahuannya dengan menonton channel-channel yang membahas tentang aplikasi Camtasia maupun aplikasi-aplikasi lain yang mendukung pembelajaran pada kanal-kanal YouTube. Saya kira video tutorial saya hanya sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.